Saya merinding. Di Madiun, sebuah candi terkubur ratusan tahun dan baru muncul setelah turun petunjuk dari penunggu punden angker. Begitu digali, nampak simbol dewa yang menghebohkan warga. Ini pertanda apa ya? Kemunculannya yang ajaib masih meninggalkan teka-teki. Sesungguhnya untuk apa sih candi ini dibangun? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Candi Wonorejo, Madiun, Jawa Timur. Dan candi yang akan kita telisi diperkirakan dibangun di abad yang sama saat penyair Italia Francis Petrarch mempopulerkan istilah abad ke-8 untuk menggambarkan Eropa yang meninggalkan masa klasik setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476. Yuk, kita ke sana. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Punden Duku Santan di Kabupaten Madiun tidak hanya disakralkan sebagai tempat warga menggelar bersih desa sehabis panen raya. Ia juga sangat angker. Diyakini oleh warga bahwa barang siapa yang mengambil batu bata kuno di dalamnya atau merusak batu umpak di sana akan sakit bahkan meninggal. Suatu malam di tahun 1989, seorang warga bernama Soekarto mengalami sesuatu yang mengherankan. Ia bermimpi didatangi sosok kakek yang meminta agar rumahnya didirikan. Dalam mimpi itu, sang kakek tiba-tiba lenyap setelah memasuki area punden. Soekarto curiga, apa jangan-jangan rumahnya di punden angker itu. Paginya, dengan meminjam peralatan dari tetangga, ia menggali gundukan tanah di punden angker. Tanpa lelah ia menggali hingga kedalaman 1,5 meter. Dan persis tengah hari, nampaklah di dalam tanah sebuah yoni yang besar dan terguling. Temuan itu menggegerkan warga dan media di Madiun. 7 tahun kemudian, Dinas Swaka Purbakala Jatim meneliti dan lanjut menggali. Hingga terkuaklah sisa-sisa bangunan klasik yang kini kita kenal sebagai Candi Wonorejo. Wah, ojo-ojo yang kok ikui sini kono. Asik, iso golek kesekten. Ingat ya, candi itu cagar budaya, bukan untuk gaib-gaiban, apalagi nyari kesaktian. Apalagi Candi Wonorejo ini istimewa. Mending kita belajar sejarah di sana. Budal. Dari kota Malang, saya berkendara via jalan tol selama lebih dari 3 jam. Hingga sampailah saya di Madiun yang terkenal dengan brem dan pecelnya. Puas makan pecel yang sempat disebut dalam Kakawin Ramayana dari abad 9 dan naskah Padukunan Merapi Merbabu dari abad 16. Saya pun lanjut menelisik. Langit sedang cerah-cerahnya mengantar kami memasuki desa Wonorejo. Itu dia candinya. Sudah berpagar aman ya. Dan saya ditemani Pak Sampiro, juru pelihara candi. Wah, sudah ada pendopo besar. Dan di bawahnya, wow, itu loh yang namanya Candi Wonorejo. Kadang juga disebut Candi Linggayoni. Yuk, kita mendekat. Bintang utama di situs candi ini tentu saja Sang Linggayoni. Bagi saya ini menarik, karena biasanya di candi-candi lain yang tertinggal hanya yoninya. Sedangkan lingganya entah traveling kemana. Tapi ya ora kabeh to, Mas. Enek lho candi sing linggayonine isi utuh. Emang, meski jarang, tentu ada dong candi yang lingganya aman nangkring di atas yoni. Misalnya Candi Sambisari dan Candi Kedulan di Sleman DIY yang ditemukan setelah lama terkubur. Sementara yang yoninya jomblo ada di Candi Klero, Semarang. Dan juga Candi Gebang di DIY yang desainnya agak lain. Serta pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, sejauh ini yang saya lihat rata-rata yoni di Candi Jawa Timur kecil-kecil. Misalnya yoni Candi Gedog di Blitar dan Candi Jawi di Pasuruan. Tapi lihat itu, situs Candi Wonorejo punya linggayoni yang gede, mirip candi-candi di Jawa Tengah. Ini terus memancing berbagai dugaan dalam pikiran saya. Perhatikan lingganya, ada yang istimewa di sana. Lingga, simbol 1000 kepala siwa.
Tuh kan, lingga Candi Wonorejo jelas bukan lingga semu, melainkan lingga sejati. Sesemu janji penguasa, sesemu cintanya padaku. Malah curhat terus, Pak De. Sobat Asisi yang sudah baca buku Rahasia Nusantara pasti tahu kalau ada tanda-tanda ini bisa dipastikan itu bukan lingga semu yang biasanya menjadi patok pembatas atau pucuk candi, melainkan lingga sejati. Nah, ada Brahma Baganya, lambang kaki Siwa. Lalu Wisnu Baga, manifestasi mata dan wajah Siwa. Dan Siwa Baga, simbol 1000 kepala Siwa. Semuanya ada di lingga Candi Wonorejo kan? Sekarang perhatikan yoninya, dipahat kaku tanpa stilir, hingga tiap sisinya bersudut. Dan saking sederhananya, bagian carat tidak disangga naga atau lainnya. Padahal yoni di garbha-gerha candi lain, terutama candi milik istana, biasanya dihias makhluk-makhluk mitologis Jawa kuno. Mulai dari kura-kura, Garuda, naga, hingga Gana sang penyangga alam. Piye nek aku sing mejeng nang kono? Ya malah ilang wibawane, malah tadi guyon. Udah, jangan bertengkar. Pasti ada alasannya yoni Candi Wonorejo sesimpel ini. Yuk, kita cari petunjuknya. Lingga yoni itu dikelilingi struktur bata merah dengan ukuran bata yang bervariasi. Gara-gara bata merah inilah muncul dugaan candi ini dari era Majapahit. Biasanya nih, bata merah dihubungkan dengan 5 unsur pembentuk alam semesta alias Panca Mahabhuta, yakni tanah, api, air, udara, dan ether. Kesemua unsur itu melebur saat tanah basah atau lempung dibakar menjadi bata merah. Dari sini lahir dugaan Candi Bata Merah adalah candi pendarmaan untuk penguasa yang telah meninggal agar dapat kembali menjadi 5 unsur alam. Tapi jujur ya, saya tidak menemukan filosofi ini dalam kitab Manasara, yakni kitab pegangan para silpin dalam membangun candi yang disusun antara abad 6 hingga 8. Anjene kok silpine Jawa senengnya agak lain. Meski di dalamnya, bata merah memang diakui sebagai salah satu bahan bangunan candi, selain batu alam, logam, dan bahan organik seperti kayu. Kelihatan banget ya, Candi Wonorejo bertipe misra atau tersusun dari 2 jenis bahan. Ada bata merah, ada juga batu andesit. Lihat, andesitnya menjadi komponen-komponen candi yang syukurlah masih tersisa, termasuk keempat umpak pendopo di sudut-sudut candi itu. Candi 2 bahan seperti ini sangat umum di candi-candi Jawa Timur. Dan batu andesitnya biasanya dijadikan komponen tangga, gawang pintu, arca, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal arca, ada beberapa artefak di halaman Candi Wonorejo yang ngumpul bareng komponen lainnya. Lihat, bentuknya sudah sulit dikenali karena aus. Malah beberapa sudah patah. Disik ngendi Mas Asisi? Patah po aus? Kelihatannya kok patah dulu baru aus. Jadi penasaran. Kira-kira bentuk candi ini kaya ngopo ya Mas Asisi? Nah, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan menguak untuk tujuan apa Candi Wonorejo dibangun. Gimana sih bentuk utuhnya? Dan apa yang sebenarnya menyebabkan kehancurannya? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Hancurnya candi dan amukan Sang Dewi di Gunung Wilis. Saat menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa, Thomas Raffles pernah mengunjungi Madiun. Orang Inggris ini mencatat bahwa Madiun bersama kota Kediri, Kertosono, dan Srengat menyimpan artefak-artefak penting yang sangat menarik dibanding kota lain. Tapi kok beda jauh ya dengan gambaran Madiun di masa kini? Hanya ada segelintir situs dan artefak klasik di sini. Misalnya, situs Candi Wonorejo yang menjadi rumah dari beberapa artefak yang sudah aus. Cuma lingga yoninya yang utuh dengan sudut-sudut ukir yang masih tajam. Itu pun karena ia terawetkan saat terkubur di dalam tanah. Candinya sendiri sudah hampir lenyap karena yang kita lihat ini hanyalah pondasi. Rusak kena ngopo, Mas? Biasalah, resiko tinggal ning Ring of Fire. Gunungnya meledos.
Bisa jadi, karena menurut data dari Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian, pernah terjadi bencana vulkanik di Jawa Timur saat Gunung Wilis dan Gunung Kelut meletus di tahun yang sama, yakni tahun 1641. Saya duga peristiwa ini dikenang oleh masyarakat Jawa dan dikaitkan dengan amukan Dewi Uma dalam kitab Tantu Panggelaran yang ditulis di sekitar masa itu, yakni abad 17. Ceritanya nih, gara-gara di silent treatment alias didiemin sama Dewa Siwa, Dewi Uma pun datang melabrak dari Gunung Wilis menghantam Gunung Kelut. Akibatnya terjadi bencana besar. Oh, goro-goro pasutri tengkar dadi molo. Di luar perakiraan BMKG. Bencana ini menyebabkan umat manusia berseru, "Tuhan, Rahadian, Pangeran!" Dan 3 kata inilah yang diwarisi orang Jawa hingga sekarang, menjadi gelar Raden untuk penguasa. Sementara kata Tuhan dan Gusti Pangeran menjadi sebutan bagi entitas yang disembah. Ya iku mas, singgarai rusak Candi Wonorejo, bencana alam. Kalau saya sih nggak 100% yakin, karena mungkin juga ada tangan-tangan jahat perusak candi. Lokasi Candi Wonorejo agak jauh dari Gunung Wilis, apalagi Gunung Kelut. Jadi saya ragu jika keruntuhannya disebabkan oleh bencana letusan gunung. Ya wis mas Asisi, dan direka ulang TKP ini. Menurut kesaksian warga, saat ditemukan, yoninya sudah terguling di dalam lubang tengah itu. Itu perigi ya, alias sumuran candi. Semestinya perigi ada di dalam tanah, lalu ditutup dengan lantai candi tempat Linggayoni diletakkan. Jadi, Linggayoni aslinya ada di atas perigi, bukan di dalamnya seperti ini. Sobat Asisi pasti sudah hafal, kalau candi ditemukan runtuh dengan lubang sumuran yang menganga, sudah pasti perusaknya adalah para penjara candi. Tak segan mereka merobohkan candi demi emas di dalam kotak peripihnya. Dan banyak loh candi yang bernasib serupa, misalnya Candi Bongkotan di Wonosobo. Juga Candi Pendem di Kota Batu yang diyakini sengaja dikubur, serta pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Sekilau mas, umpomo rubuh mergo dirusak, terus foto-foto nih ngendi kabeh. Kemungkinan bata-bata kuno yang berserakan itu pernah diambilin warga untuk dimanfaatkan kembali. Buktinya ada dalam laporan rangkuman penemuan Candi Wonorejo yang disusun Soekarto. Terekam, pernah ada warga mengambil bata kuno dari punden, lalu jatuh sakit. Meski pengambilan bata kuno di Candi Wonorejo kini tidak terjadi lagi, ini memang fenomena yang marak terjadi di mana-mana. Misalnya di Candi Gedog, Kota Blitar. Dalam History of Java, tercatat bahwa pada tahun 1817, Thomas Raffles masih melihat Candi Gedog yang berdiri utuh dan mengesankan. Namun nyaris 100 tahun kemudian, laporan Belanda menyebut jumlah batu bata candi ini terus menyusut setiap harinya, hingga Candi Gedog hampir lenyap dan berubah menjadi punden angker. Cek emane mas? Yo jelas, jika yang tersisa cuma fondasi seperti ini, ya mustahil dikembalikan utuh seperti semula. Apalagi bila batu-batu aslinya sudah terlalu banyak yang raib, paling banter ya dipugar dan dirawat. Mungkin inilah juga yang terjadi di Candi Wonorejo, pasca dijarah habis-habisan oleh para penjara artefak. Kemungkinan bata-bata aslinya dialihfungsikan, sampai yang tersisa cuma segini. Umpomo ra dijarah, kira-kira candine kaya ngopo ya mas? Wah, mungkin kayak gini. Candi altar pemuja dewa. Sulit untuk menduga bentuk utuh Candi Wonorejo seperti apa, karena yang tersisa cuma segitu dengan sumuran yang menganga. Artefaknya pun terlalu sedikit, tanpa inskripsi 1 huruf pun. Tapi menurut buklet kecil yang kami dapat dari Jupel, ada yang pernah menduga bahwa dulu 4 umpak ini menjadi penyangga tiang kayu. Sementara candinya hanya berupa altar bertingkat 3 dengan Linggayoni di atasnya. Saya sepakat dengan dugaan ini. Dalam Nagara Kertagama dari zaman Majapahit, tipe candi ini disebut Pratistasaba. Pratistasaba banyak ditemukan dari era Prasingasari hingga Majapahit, terutama di das Sungai Berantas.
Kami sudah pernah telisik ya di candi-candi misterius Malang pada tautan di atas atau di deskripsi. Prasisa batu begini. Ada batur, arca dewata diletakkan di atasnya, terbuka seperti ini. Lalu ditudungi bangunan organik dengan tiang-tiang kayu yang disangga umpak-umpak batu, seperti ini. Nggak jauh beda kan dengan kondisi Candi Wonorejo yang sekarang? Mantap Jaya. Tapi aku penasaran Mas, bahwa goib kui isi ngetok apa ora? Dalam buklet yang bisa kita dapatkan di lokasi, juga dalam laporan rangkuman penemuan Candi Wonorejo, Soekarto, penemu pertama candi ini, mengaku didatangi lagi sosok itu. Kali ini beliau mengaku bernama Resi Sentanumurti alias Mbah Bejo. Menurut Mbah Bejo, Yoni Wonorejo adalah tempat menyimpan awulayon alias abu jenazah. Ya, mau percaya atau tidak, itu hak Anda. Tapi dari ciri-ciri arkeologisnya, Candi Wonorejo jelas bukan tempat penyimpanan abu jenazah. Ini buktinya. Artefak bukti keberadaan Tuhan. Keberadaan Linggayoni sebagai titik pusat kesucian dalam Wastu Purusa Mandala Candi Wonorejo menegaskan bahwa candi ini murni untuk pemujaan. Kalau Candi Pendarmaan bukan Linggayoni isinya, melainkan arca dewa perwujudan, sesuai keyakinan sang penguasa semasa hidup. Misalnya, ada arca Harihara di Candi Simping yang tercatat sebagai Pendarmaan Dyawijaya, pendiri Majapahit. Kakawi Nagara Kertagama dari masa Majapahit juga menegaskan bahwa di dalam Candi Kagenengan yang merupakan Pendarmaan Ranggarajasa atau Ken Angrok, ada arca Siwa, bukan Linggayoni, meski Linggayoni adalah simbol penyatuan Siwa dan Parwati. Cukup jelas ya, Candi Pendarmaan pasti diisi arca dewa perwujudan, bukan Linggayoni. Otomatis, karena di Candi Wonorejo adanya Linggayoni, ia pasti bukan Candi Pendarmaan, melainkan Candi Pemujaan. Berarti sing disembah Linggayoni ini ya? Bukan, Linggayoni hanyalah media untuk mengubah substansi air biasa menjadi air suci. Tapi jarine Lingga melambangkan Dewa Siwa Mas. Iya, tapi menurut kitab Nirarta Prakerta dari masa Majapahit, esensi Siwa adalah Sang Hyang Paramasiwa, yang tunggal, tidak bisa dijangkau dengan panca indera, dan melampaui akal budi. Nah, wujud lingga ini sebenarnya mewakili alam material atau prakirti. Dalam kitab-kitab Upanishad, lingga berarti tanda, isyarat, lambang, dan karakteristik. Sehingga selain menjadi media untuk menyucikan air dalam ritual, Linggayoni juga adalah pengingat bagi leluhur kita bahwa alam nyata ini tidaklah absolut. Hanya sebuah tanda bagi keberadaan yang maha kuasa, yang tak terjangkau oleh panca indera, dan yang mereka seru dengan nama Sang Hyang Paramasiwa. Nah, orang Jawa kuno juga tidak menyembah arca ya, karena arca pun hanyalah media yang membantu mereka memusatkan pikiran pada Tuhan yang mereka puja. Filosofi agama leluhur Jawa klasik dan ritual ibadah mereka termasuk puasa sudah saya ulas ya pada tautan di atas atau di deskripsi. Ayo kita kembali ke Candi Wonorejo, di mana semuanya terkesan sederhana. Linggayoninya tanpa naga, umpak-umpaknya tidak distilir, arcanya pun aura abang-abang pertama banget. Saya duga candi ini dulunya milik sebuah karesian Siwa. Apalagi di sebelah timur ada sungai yang cukup besar. Ini sesuai dengan karakter Pratistasaba atau altar pemujaan di masa klasik yang selalu berada di tempat-tempat terpencil, dekat dengan alam. Dan inilah Candi Wonorejo yang muncul secara ajaib dan menawan kita dengan kesederhanaan dan kisah uniknya. Saat melihat langsung Candi Wonorejo di Madiun dan mempelajarinya, saya melihat sesuatu yang lain, yang istimewa. Masyarakat sekitar sangat peduli pada candi ini. Saat pertama kali ditemukan, mereka gercep membersihkan dan mengamankan, juga melapor ke aparat yang berwenang. Hasilnya, Candi Wonorejo tidak hanya terpagar aman, tapi juga terlindungi pendopo yang kokoh dan berkualitas. Mereka juga menyediakan buklet gratis yang berisi informasi tentang candi ini, lengkap dengan peta penunjuk jalan. Dan yang paling mengesankan bagi saya
adalah bagaimana kehadiran candi ini diterima apa adanya, tetap dengan jati dirinya sebagai situs Hindu, tanpa adanya mitos-mitos rekaan yang menggantikan sejarahnya. Linggayoni Wonorejo tetap sebagai simbol Siwa Parwati, dan situsnya tetap sebagai jejak masa klasik. Tidak hanya fisiknya yang terawat, kesejarahan candi ini pun terjaga. Ini baru toleransi yang sesungguhnya, dan contoh yang baik dari jati diri Indonesia yang menghargai perbedaan dan mengelola setiap pemberian semesta dengan upaya terbaik dan penuh ucapan syukur. Bukankah ini kunci kebahagiaan?